Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang eksternalitas. Sebelum kami menjelaskan tentang eksternalitas, ada sebaiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggia Marultua Pangaribuan. Saya sendiri sebagai moderator beserta teman-teman saya yang bernama Intan Putri Lumban Tobing, Hayarani Silain, Devita Lumban Darwan, dan juga Dimas Satrio. Adanya keterkaitan yang kerap kali terjadi dalam perekonomian menjadikan awal terbentuknya eksternalitas. Keterkaitan yang dimaksud di sini adalah keterkaitan antar kegiatan yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah. Jadi, pengertian dari eksternalitas adalah tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain atau sekelompok orang lain tanpa adanya kompensasi sehingga dapat menimbulkan inefisiensi dalam alokasi faktor produksi. Itu saja pengertian dari eksternalitas dari kelompok kami. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Presentasi dari teman saya. Baiklah, di sini adalah dampak eksternalitas. Dampak eksternalitas itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama, eksternalitas positif, di mana ini dampaknya menguntungkan pihak lain yang adanya kompensasi yang diterima dari yang mendapatkan keuntungan. Contohnya sendiri itu adalah pembangunan transportasi dan pembangunan jembatan dan lain-lainnya. Yang kedua itu eksternalitas negatif, di mana dampaknya dapat merusak dan merugikan pihak yang lain dan tidak adanya kompensasi yang diterima dari kerugian tersebut. Dan contohnya itu polusi, limbah pabrik dan merokok di tempat umum. Dan selanjutnya itu tercapainya efisiensi masyarakat apabila semua dampak yang menguntungkan dan merugikan dimasukkan ke dalam perhitungan produsen yang akan menetapkan jumlah barang yang diproduksi. Untuk rumusnya dapat dilihat di layar laptop sendiri. Sekian hasil presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hayarani Silain. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu jenis eksternalitas berdasarkan dampaknya. Yang pertama, eksternalitas produksi adalah dampak yang diterima orang lain yang disebabkan oleh adanya kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi suatu barang tanpa adanya kompensasi. Eksternalitas produksi itu dibedakan menjadi dua. Eksternalitas produksi negatif adalah suatu tindakan dari pelaku ekonomi yang tidak terlibat dalam tindakan ekonomi tersebut. Contohnya, eksternalitas produksi negatif yaitu polusi udara yang disebabkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Kegiatan ini menyebabkan kerusakan pada tanaman, lingkungan, dan mempengaruhi sistem pernapasan tubuh. Yang kedua yaitu eksternalitas produksi positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi yang diuntungkan. Contoh eksternalitas produksi positif yaitu seorang peternak lebah yang memelihara lebah untuk madu mereka. Efek samping atau eksternalitas yang terkait dengan aktivitas tersebut adalah penyerbukan tanaman di sekitarnya oleh lebah. Nilai yang dihasilkan oleh penyerbukan mungkin lebih penting daripada nilai madu yang dipanen. Yang kedua, eksternalitas konsumsi adalah dampak yang diterima orang lain tanpa adanya kompensasi yang disebabkan oleh adanya konsumsi yang tidak wajar dari tingkat konsumsi yang optimum. Eksternalitas konsumsi itu dibedakan menjadi dua, yaitu eksternalitas konsumsi negatif adalah barang yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak lain. Contoh eksternalitas konsumsi negatif adalah kemacetan lalu lintas. Ketika lebih banyak orang menggunakan jalan umum, penggunaan jalan mengalami biaya kemacetan, seperti lebih banyak menunggu di lalu lintas dan waktu perjalanan lebih lama, sehingga meningkatkan kemungkinan kecelakaan. Yang kedua, eksternalitas konsumen positif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak ketiga. Contoh eksternalitas konsumsi positif adalah seorang yang menerima vaksinasi terhadap suatu penyakit akan menurunkan kemungkinan orang-orang di lingkungannya terpapar penyakit tersebut. Hal ini dinamakan herd immunity. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Satrio. Baiklah,
Saya Satria Adi Wicaksono akan menjelaskan materi saya, yaitu jenis eksternalitas berdasarkan pihak yang terlibat. Yang pertama adalah eksternalitas produsen terhadap produsen. Eksternalitas produsen terhadap produsen terjadi ketika output dan input yang digunakan oleh suatu perusahaan mempengaruhi output dan input yang digunakan oleh perusahaan lain. Contohnya adalah produksi output perusahaan hulu sungai mencemari air di hilir sungai sehingga menghancurkan sumber daya perikanan dan mempengaruhi industri perikanan. 2. Eksternalitas produsen terhadap konsumen. Dalam kasus eksternalitas produsen terhadap konsumen, eksternalitas terjadi ketika fungsi utilitas konsumen tergantung pada output dari produsen. Jenisnya adalah kasus polusi suara oleh pesawat udara dan efek dari emisi pabrik. Yang ketiga adalah eksternalitas konsumen terhadap produsen. Jenis eksternalitas konsumen terhadap produsen jarang terjadi. Eksternalitas konsumen terhadap produsen meliputi efek dari kegiatan konsumen terhadap output perusahaan. Contoh eksternalitas konsumen terhadap produsen ketika ibu-ibu menyuci baju di sungai menggunakan deterjen, pasti sisa air deterjen dibuang ke dalam sungai dan menyebabkan polusi sungai. Yang keempat yaitu eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Eksternalitas konsumen terhadap konsumen terjadi ketika kegiatan suatu konsumen mempengaruhi utilitas konsumen lain. Contohnya adalah orang yang mengendarai motor dapat menyebabkan orang yang di sekitarnya menjadi sesak napas. Begitu juga dengan orang yang merokok. Nah, itu saja dari saya tentang materi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Penjelasan sebelumnya bahwa adanya eksternalitas menyebabkan alokasi sumber-sumber ekonomi tidak efisien. Di sini saya akan menjelaskan dua cara untuk memperbaiki alokasi sumber ekonomi akibat adanya eksternalitas. Yang pertama ada teori Coase. Coase mengemukakan masalah eksternalitas timbul karena tidak adanya hak kepemilikan suatu barang, sehingga di sini perlukan penetapan hak kepemilikan pada salah satu pihak, baik pelaku maupun penerima akibat. Misalnya hak kepemilikan berada di tangan pelaku, maka penerima akibat akan bernegosiasi kepada pelaku untuk meminta kompensasi atas dampak yang diberikan eksternalitas tersebut. Tetapi teori ini hanya dapat dilaksanakan pada kasus-kasus dengan pihak terlibat jumlahnya sedikit, sehingga dapat dilakukan negosiasi antar kedua belah pihak. Seperti yang kita ketahui, pihak yang terlibat biasanya berjumlah besar. Contohnya pencemaran air, yang mana mencemarkan air jumlahnya banyak, seperti limbah pabrik, penduduk sekitar, dan sampah-sampah rumah tangga. Maka teori ini tidak dapat dilaksanakan dalam kenyataan sehari-hari, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah. Yang kedua, intervensi pemerintah. Melalui intervensi pemerintah memberikan 4 solusi, yaitu 1. Pajak. Pemerintah mengenakan pajak per unit kepada pihak yang menyebabkan eksternalitas negatif karena telah merugikan pihak lain, tanpa adanya kompensasi yang diberikan kepada penerima akibat. Yang kedua, ada pemberian subsidi. Pemerintah memberikan subsidi kepada pihak yang memberikan eksternalitas positif karena telah menguntungkan pihak lain, tanpa adanya balas jasa yang diberikan penerima akibat kepada pelaku. Yang ketiga, ada pemerintah memberi hak polusi kepada pemberian hak polusi melalui lelang. Pemerintah melakukan lelang kepada produsen yang bersedia membayar tinggi, maka akan diberi hak polusi pada tingkat optimum yang telah ditentukan. Yang keempat, peraturan untuk mengatasi eksternalitas. Di sini pemerintah menetapkan berapa jumlah polusi yang dapat dikeluarkan setiap perusahaan, dan apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai eksternalitas. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.